Halo guys, jumpa lagi di channel Dere Production. Dan untuk hari ini kita sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini saya tidak membuat tutorial dengan posisi saya tidak menampilkan kamera karena memang situasi yang ada, peralatan tidak sempat saya bawa karena memang saya bersama keluarga saat ini berada di Jakarta Barat ya. Kami sedang berikhtiar untuk mengobati sakit anak kami ya. Jadi kami dikaruniai 2 anak dan alhamdulillah anak pertama kami lahir dengan posisi ada sedikit kelainan jantung. Sehingga mungkin teman-teman yang belum tahu, saya sedikit bercerita pada saat anak kami lahir yang pertama itu memang sudah terdeteksi ada gangguan jantung, ketahuannya ketika dia menangis ya. Jadi di usia 3 bulan anak kami sudah kami rujuk ke Jayapura dan akhirnya dirujuk lagi di Jakarta Barat, tepatnya di Rumah Sakit Harapan Kita. Waktu itu memang dokter sudah mengatakan ke kami bahwa anak kami ada 3 kelainan jantung ya, dengan posisi bahasa umumnya ya posisi jantungnya di kanan bukan di kiri, kemudian ada pembuluh darah dan biliknya yang cuma 1. Sehingga anak kami memang harus melalui 2 kali operasi. Dan pada saat dia usia 3 bulan, tepatnya di tahun 2017, itu anak kami sudah dioperasi yang pertama. Dan setiap tahunnya anak kami harus kontrol ke Jakarta ya, setahun sekali. Dan tepatnya di tahun 2021 ini posisinya kami kontrol kembali, sekaligus ini persiapan anak kami untuk masuk ke operasi kedua ya. Nah, kemarin kami terbang dari Merauke Jakarta ya. Kami terbang di hari Sabtu, sampainya hari Minggu. Cuma karena sampai Jakartanya malam dan masih suasana PPKM, akhirnya kami menginap di hotel terdekat dengan Harapan Kita. Kemudian hari Minggunya saya mencari kos-kosan di sekitar rumah sakit, alhamdulillah dapat. Dan kami saat ini posisinya di rumah kos-kosan ya. Itu harga sewanya per minggu 900, per bulan 2,5 juta. Nah, kemudian di tanggal 13 kemarin ya, di 13 September hari Senin itu kami melakukan ikhtiar kami, yaitu mulai proses pengobatan. Alhamdulillah juga saya sudah dapat perjanjian online di tahun kemarin 2020. Jadi kami mendapat urutan nomor 1. Kebetulan karena kami perjanjian online, biasanya kalau setiap tahun saya harus datang jam 2 pagi ke rumah sakit untuk mengambil antrian. Tapi karena online saya putuskan untuk datang jam setengah 6 ya. Dari setengah 6 kemudian saya dapatkan nomor antrian dan jam 8 tepat anak saya jemput untuk ke rumah sakit dan mulai start ya. Untuk pengobatan anak kami di tanggal 13 kemarin, karena direncanakan tanggal 16 dia harus CAT teman-teman. Jadi CAT itu tindakan operasi juga ya teman-teman. Jadi bahasa umumnya CAT itu memasukkan selang dari pangkal paha. Kemudian selangnya itu akan dimasukkan dari pangkal paha ya teman-teman. Kemudian akan menjalur ke semua bagian tubuh sehingga bisa tercapture kondisi organ dalamnya ya. Itu termasuk operasi ya, dan biusnya bius total. Sehingga untuk menuju ke operasi CAT-nya tanggal 16, maka tanggal 13 itu kita mau nggak mau suster dan dokter mengatakan harus selesai semua di hari itu untuk persiapannya. Jadi persiapan pertama yang kami lakukan ya, yang kami lakukan di tanggal 13 itu tentunya kami ketemu dengan dokter jantungnya. Karena waktu itu memang kita tidak sempat dengan dokter Radityo langsung ya, jadi melalui asistennya. Dari asistennya tersebut kami diarahkan untuk melakukan foto ronsen ya. Alhamdulillah sudah kami lakukan. Dari foto ronsen kami masuk ke eko. Nah, dari eko dan syukurnya waktu pada saat eko itu langsung memang di eko oleh dokternya Arya, dokter Radityo. Dokternya sangat baik banget, pokoknya dokternya top banget lah ya. Kemudian dari hasil eko kita diarahkan lagi untuk masuk di laboratorium, jadi pemeriksaan darah lengkap. Nah, yang jadi poin ketar-ketirnya saya adalah kalau kemarin mungkin istri saya yang dampingi 100% ya, saya hanya di belakangnya saja. Jadi untuk hari ini
mau nggak mau saya harus dampingi 100% karena memang mamanya lagi menjaga anak kedua kami yang masih umur 1 tahun. Ya, jadi tidak diperbolehkan dalam satu di dalam ruangan itu tidak boleh didampingi oleh 2 orang, tapi pendamping cukup 1 orang. Nah, jadi saya berjuang dengan anak saya berdua, ya istrinya saya suruh di rumah aja. Dan itu sesuatu banget karena akan terasa sekali pada saat kemarin proses di lab ya, itu dia harus diambil darah teman-teman. Diambil darah itu kurang lebih bahasanya 4 tabung kecil itu harus diisi darahnya penuh ya. Di situ dia menangisnya banget ya, tentunya pasti menangis, sakit karena jarumnya juga bukan jarum yang kecil. Mungkin teman-teman tahu ya, jarumnya untuk pengambilan darah itu agak gede, dan tangannya dia kan karena jantung kan tangannya kecil ya, badannya kecil. Di situ dia teriak-teriak ya. Padahal aslinya anak-anak saya itu kuat banget teman-teman. Dia itu digigit semut, digigit apa dia nggak pernah nangis ya, digigit tawon aja dia diam ya. Tapi pada itu dia nangisnya banget ya. Ya kita harus ikhlasnya kan di situ. Ya, dipegangi oleh 2 perawat. Setelah dari situ kami diarahkan kembali ke bagian gedung yang khusus untuk melakukan swab ya. Jadi anak saya di PCR ya. Kasihan sekali di situ, hidungnya harus ditusuk. Masih kecil ya, masih umur 4 tahun. Kemudian mulutnya juga ya. Saya pun di antigen sebagai pendamping, jadi hidung kiri kanan saya juga di antigen. Nah, dari situ kami ditelepon kembali untuk kembali ke lab ya. Ternyata ada bagian satu cairan darah yang sudah diambil tadi beku. Jadi kita pengambilan ulang kembali. Nah, itu juga rasanya sakit sekali hati saya melihat dia harus menangis lagi. Ya, tapi memang triknya bapak-bapak ya, mungkin sebagian besar nanti kalau menghadapi ini pasti ujung-ujungnya udah jangan nangis, nanti saya belikan mainan, dan itu saya lakukan dengan anak saya. Dengan saya bilang begitu dia jadi nangisnya nggak panjang ya. Setelah saya ya udah dia berhenti, saya belikan dia mainan, dan syukurnya di kisaran harapan kita ini lengkap banget ya. Ada hypermart ya seperti itu. Bukan hypermart, ada penjual perlengkapan ya. Termasuk ada mainan di situ. Saya belikan. Nah, dia sudah tenang. Nah, kemudian setelah dari situ kita lanjut lagi ke dokter anestesi. Nah, anestesi ini adalah kesimpulan akhir dari semua yang kita tes tadi, dan alhamdulillah diputuskan bahwa kita lolos untuk masuk ke ruang perawatan tanggal 15 nanti ya, dan menuju ke tahap berikutnya yaitu operasi CAT ya, seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit berbagi bahwa mengurus ini biasa dilakukan beberapa hari, tapi kami lakukan dalam sehari. Ya, alhamdulillah semuanya lancar, semuanya berkat doanya teman-teman tentunya, sahabat subscribe Facebook dan kerabat-kerabat ya, serta teman-teman handetolan semua di sekitar yang banyak mendoakan. Terima kasih banget. Semuanya proses kami lalui dengan cepat ya. Walaupun kami lakukan ini sampai jam 4 sore. Jadi dari setengah 6 kami start sampai benar-benar jam 4 sore tanpa tarik napas. Ibaratnya dia berjalan terus, jadi kita nggak ada jedanya ya. Paling jedanya ketika kita tunggu dokter ya, macam di anestesi kita tunggu sebentar, nah itu kita bisa sedikit duduk ya. Tapi sebelumnya itu ya kami mondar mandir ya, termasuk administrasi, harus antrian BPJS, harus ke gedung ini, semua itu kami lalui ya. Tapi pada dasarnya semua ini tidak bikin kami sedih ya, tidak sedih ya, maksudnya kami tidak berputus asa dalam ikhtiar kami ya. Yang penting di sini saya sebagai bapaknya, sebagai orang tua, dan istri saya dan adiknya juga, kita sama-sama ikhtiar dengan kakak tentunya anak pertama saya. Kita berusaha aja lah, kita ikhtiar karena nanti hasil akhir Tuhan yang akan menentukan ya. Tapi bagi kami harus berusaha dan lebih mengutamakan ikhtiar ini dan dari apapun lah. Jadi kita akan usaha sampai semua ini pengobatan selesai ya teman-teman. Mungkin sedikit saya tampilkan cuplikannya anak saya ketika saya wawancara dia pas setelah pengobatannya malam, dia habis mandi. Coba saya tanya-tanya
Dan berikut ini teman-teman bisa saksikan bagaimana dia curhat menceritakan kejadian seharian di rumah sakit. Anak saya ini memang kebetulan tipe anak yang suka ngomong ya, jadi suka bercerita. Dia seperti itu, teman-teman bisa lihat. Ini dia videonya. Tempel warna pink, kakak tempel biru. Iya, tadi disuntik di mananya? Kak, suntik di mana? Yang ini? Di situ. Kakak nangis nggak? Iya. Iya, tapi kakak kuat toh? Coba lihat kakak disuntik. Terus habis disuntik, hidungnya diapain hidungnya? Enggak. Di PCR. Tadi kakak sakit hidung. Dikasih begini. Kakak nangis nggak waktu di PCR? Capek. Capek. Terus lehernya diapain tadi sama dokter? Aku tidak periksa. Aku tidak mau periksa leher. Kenapa? Nanti kakak muntah-muntah. Masuk angin. Itu di eko namanya. Terus di perutnya dikasih apa? Perutnya kakak? Jelly. Jelly. Terus dokter bilang apa? Dokter siapa? Dokter Adityo atau dokter yang baik hati? Dokternya Ini kakak. Di eko. Perutnya. Terus kakak di foto juga toh kak? Di ronsen toh? Di foto dari depan toh kak? Iya. Ini kakak udah. Ini kakak. Ini kakak disuntik. Sakit ke tidak waktu disuntik? Iya. Sakit. Terus kakak nangis sekali waktu itu toh? Tadi kakak nangis beriksis kayak adek. Tapi habis itu perawat bilang apa? Dokter kasih bilang bagaimana? Tadi kakak Dita mau disuntik. Tadi kakak lari-lari. Tadi kakak begini. Begitu. Iya. Masa nanti besok kalau dirawat di ruang keperawatan, kakak nggak boleh nangis lagi kayak tadi ya? Iya. Harus kuat ya. Gimana anak kuat? Kuatnya ya. Gimana? Kuatnya kakak? Ya burung. Burung apa? Ini lihat. Oh iya. Burung terbang. Burung terbang. Kalau ikan terbang? Ya, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan di vlog ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat sobat yang mendengarkan bahwa jika kalian mendapatkan karunia berupa anak, dijaga baik-baik ya, karena kesehatan itu tidak ada tandingannya dari apapun ya. Kesehatan itu yang paling utama dari semua ya. Dan buat kalian yang mungkin sama dengan kami mendapatkan ujian seperti ini, walaupun dengan sakit yang berbeda, tetap semangat. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Ya, jika kita punya iman, pasti disitulah kita diuji. Jadi jangan patah semangat, tetap kita ikhtiar dan hasil akhir kita serahkan pada yang di atas. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekian dulu. Saya akan update lagi perkembangan ketika nanti kita masuk di tanggal 15 untuk proses ruang perawatan ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan share and like. Sampai ketemu di video berikutnya.